Untuk menjaga tubuh agar terhidrasi dengan baik, diperlukan juga asupan air yang cukup. Selain makanan, air juga menjadi hal yang penting dalam bertahan hidup. Tidak hanya pada manusia saja, binatang pun juga memerlukan air untuk menjaga tubuhnya agar tetap terhidrasi dengan baik. Berikut ini ada beberapa fakta tentang minum yang ada pada binatang dan tentunya berbeda dengan manusia. Nah, fakta apa sajakah itu? Mari simak video berikut ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info menarik lainnya, serta share video ini pada orang-orang terdekat kalian. Ada binatang yang tidak minum sama sekali selama hidupnya, yaitu tikus kanguru yang masuk dalam genus Dipodomys. Tikus ini merupakan binatang pengeras heteromait berjari 4 dengan kaki belakang besar, kaki depan kecil, dan kepalanya yang relatif besar. Berat tubuhnya di antara 70 hingga 170 gram. Usia dari tikus kanguru ini berkisar antara 2 hingga 5 tahun. Nah, selama hidupnya, tikus ini tidak pernah minum sama sekali. Tidak minum sama sekali bukan berarti tikus kanguru ini tidak butuh cairan dalam tubuhnya. Tetapi untuk memenuhi cairan dalam tubuhnya, tikus ini memiliki cara yang berbeda, yaitu berasal dari biji-bijian. Biji-bijian yang juga merupakan makanannya akan dikumpulkan sebanyak mungkin selama musim semi. Ginjal yang ada pada tikus kanguru ini akan menghasilkan sedikit sekali urin dan kotorannya pun sangat kering. Itu bertujuan untuk menyimpan sebanyak mungkin air pada tubuhnya. Sapi merupakan binatang yang sangat umum berada di sekitaran manusia karena sapi sudah sejak lama dimanfaatkan oleh manusia mulai dari tenaga, daging, hingga kulitnya. Nah, sapi sendiri dapat minum air sebanyak 11 hingga 113 liter dalam seharinya. Itu merupakan jumlah yang fantastis jika dibandingkan dengan kebutuhan minum manusia yang rata-rata hanya 2 liter air saja. Namun hal tersebut sudah merupakan hal yang biasa terjadi pada sapi mengingat ukuran tubuhnya yang besar. Banyak sedikitnya air yang diminum oleh sapi tergantung dari berat badan, usia, hingga suhu pada lingkungannya juga ikut mempengaruhi banyak sedikitnya sapi untuk minum dalam seharinya. Selain sapi, ada binatang seperti unta yang dapat minum dengan jumlah yang cukup banyak, yaitu dapat minum hingga 200 liter air. Selain dapat minum dengan jumlah yang banyak, unta juga dapat menyimpan cadangan air yang ada pada sistem pencernaannya, bukan pada punuknya. Punuk pada unta berguna untuk menyimpan lemak sebagai cadangan makanannya. Dalam hal minum, unta tidak bisa melakukannya setiap saat karena habitatnya berada pada gurun tandus yang sangat sedikit air. Sehingga jika menemukan sumber air, unta akan minum sebanyak mungkin. Kecepatan dalam minumnya pun cukup fantastis, yaitu dapat menghabiskan sekitar 30 galon air dalam waktu 15 menit saja. Kemudian berikutnya ada jerapah yang merupakan binatang darat paling tinggi. Tinggi dari jerapah bisa mencapai sekitar 6,1 meter, dengan panjang lehernya bisa mencapai sekitar 2 meter. Nah, dalam hal minum, jerapah memiliki keunikan, yaitu dapat menyimpan air pada kerongkongannya sebelum masuk ke dalam perut. Itu bisa terjadi karena jerapah memiliki organ bernama katup epiglotis. Saat jerapah minum, akan menghisap dengan menggunakan mulutnya dalam keadaan katup epiglotisnya tertutup. Lalu akan menghisap air lagi dengan mengerutkan katup epiglotisnya sehingga air dapat masuk pada kerongkongannya. Itu terjadi berulang-ulang hingga kerongkongannya penuh dengan air. Kerongkongan dari jerapah sendiri dapat menampung sekitar 5 liter air sebelum menegakkan lehernya agar air masuk ke dalam perut. Kupu-kupu merupakan serangga yang cantik dengan sayapnya yang berwarna-warni dan sering terlihat terbang di sekitaran bunga-bunga. Terdapat hal unik terjadi pada kupu-kupu yang hidup di Peru, yaitu kupu-kupu akan meminum air mata kura-kura. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Sebenarnya kupu-kupu tersebut bukan sedang memenuhi kebutuhan air, melainkan sedang memenuhi kebutuhan natriumnya. Karena hutan yang berada di sebelah tenggara Peru mengalami hujan yang mengandung sedikit mineral. Itu terjadi karena hujan yang datang hanya berasal dari Samudra Atlantik yang airnya mengandung sedikit mineral karena sudah melewati jarak yang jauh. Sedangkan hujan yang berasal dari Samudra Pasifik dengan kandungan mineral yang kaya akan terpotong oleh pegunungan Andes sehingga hanya sedikit yang sampai pada tempat tersebut dan membuat binatang-binatang di sana akan mencari sumber natrium lain. Terakhir ada ikan. Ikan sendiri merupakan binatang yang hidupnya berada di dalam air. Namun, masihkah ikan-ikan tersebut membutuhkan air untuk minum? Itu tergantung di mana ikan itu hidup, di air tawarkah atau air laut. Untuk ikan-ikan yang hidup di air tawar tidak membutuhkan air untuk minum karena akan memenuhi kebutuhan airnya melalui proses osmosis, yaitu air akan masuk dari lingkungan yang lebih encer ke lingkungan yang lebih kental. Cairan tubuh yang ada pada ikan tawar lebih kental ketimbang air yang ada di luar tubuhnya, sehingga dengan otomatis air akan masuk ke dalam tubuh ikan melalui kulitnya. Berbeda dengan ikan yang hidup pada air laut, cairan tubuhnya lebih encer ketimbang air laut sehingga membuat cairan tubuhnya mengalir keluar. Hal tersebut membuat ikan yang ada di laut akan minum banyak air.